akan membahas seputar wasir. Tadi aku kan betul. tanya tuh. Jadi ini yang benar-benar yang bisa kita gunakan di rumah ya. gitu. Jadi kalau Nah, misalnya itu di rumah ada keluhan biasanya tuh kalau misalnya ibu-ibu misalnya habis melahirkan gitu kan, itu biasanya tuh suka tuh ya kan karena habis ngeden atau misalnya hamil besar gitu. Nah itu biasanya juga ada, atau memang karena pekerjaan. Ya itu juga bisa tuh ya kan, banyak duduk gitu. kalau aku nih itu makanan yang kan aku malas makanan berserat tuh, kadang suka keras gitu. Jadi apa tuh dok obat herbal yang bisa kita gunakan konsumsi? Nah makanya saat ini sudah hadir Dokter Mute. Halo Dokter Mute. Halo Dokter Mute, apa kabar? Baik. Nah Dokter Mute menjawab pertanyaannya Kak Indra Bekti ini mengenai wasir. Ya dok ya, bisa nggak sih sebenarnya wasir itu diatasi, dibantu dengan herbal? Ya. Bisa ya, Bisa banget. bisa banget. Tetapi dilihat dulu kan wasir itu atau hemoroid itu kan ada beberapa grade ya, beberapa tingkatan ya. Nah kalau ada yang internal itu artinya di dalam, ada yang eksternal itu tampak ya dari luar, dia tumbuhnya di kulit sekitar mohon maaf anus ya. Nah kalau yang interna itu ada 4 tahapan. Yang pertama misalnya dia hanya bercak darah aja, tapi tidak ada benjolan yang tampak. Yang kedua, kalau dia udah masuk tahap kedua, dia ada benjolan yang turun ke luar, kemudian masuk sendiri pada saat setelah selesai buang air besar. Nah, yang tahap ketiga itu benjolan keluar, tapi tidak bisa balik lagi, jadi harus di manual, dimasukkan secara manual. Yang keempat sudah terjadi prolap ya, sudah keluar dan itu nyeri banget gitu. Oke, baik. Nah, Itu berarti Kalau kayak gitu itu kalau udah harus dioperasi ya dok ya. ini yang tahap pertama gitu mungkin dok. Tahap Ini pertama, apa nih? tahap pertama kedua bisa dilakukan dengan herbal. Kita pakai daun ungu karena memang memiliki. Caranya tuh diapain dok? Boleh direbus dengan api yang kecil, jadi jangan mendidih gitu ya. Atau kita seduh juga bisa ya. Oke, jadi diseduh bisa, diseduh. Direbus ya? Ya, bisa direbus juga. Oke, si daun ungunya ada takarannya nggak sih dok? Iya, kalau yang kita pakai ini adalah sekitar 20 gram. 20 gram itu untuk 3 kali minum ya. Jadi kalau misalnya dibagi 3, dikurang dari 10 gram ya, sekitar kurang 10 gram ya. Kemudian habis daun ungu ini kan memiliki manfaat sebagai untuk anti nyeri ya. Anti nyeri, kan kalau hemoroid kan nyeri tuh. Kemudian ada temulawak, habis itu ada kunyit. Nah kunyit ini selain kunyit dan temulawak selain antiinflamasi juga sebagai prebiotik. Jadi penyebab hemoroid, nah ini adas ya. Nah penyebab hemoroid kan salah satunya adalah konstipasi. Nah kita harus tahu nih konstipasinya karena apa. Biasanya ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus kita gitu. Nah, ini berapa kali dok harus minumnya dok? Nah ini dibuat untuk sehari 3 kali. 3 kali. Ini airnya panas, kemudian kita diamkan dulu sampai hangat, kemudian disaring, baru dikonsumsi. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu nih dok, ini fakta atau mitos? Saya pernah dengar nih. Ini katanya lidah buaya mampu mengatasi wasir. Emang bener dok, fakta atau mitos tuh dok? Ya. Oh fakta. Makanya tuh ada tuh ya. Nanti gimana caranya dok? Lidah buaya kan dia mengandung pertama serat ya, yang kedua adalah polisakarida. Polisakaridanya namanya asemanan ya. Jadi dia fungsinya kalau kita berdarah kan ada terlihat robekan ya. Nah dia lebih mudah untuk menyembuhkan lukanya itu gitu ya. Selain itu serat supaya kotoran kita lunak dan mudah dikeluarkan sehingga tidak melukai dinding dari rektum. Nah, ini cara ya. mengkonsumsi atau menggunakannya dengan aman gimana nih Ya, dok? baik. Nah, ini kan kalau lidah buaya itu yang diambil adalah gel yang warnanya putih. Sementara kalau kita mengupas kan ada gel yang warnanya kuning ya. Nah, yang warna kuning itu dihilangkan. Karena apa? Kalau dia terikut itu akan menyebabkan diare. Oh gitu. Jadi dicuci bersih, dikupas, kemudian dicuci bersih hingga gel yang warna putih